Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di subtema 3 yaitu energi alternatif. Pada hari ini kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, materinya yang pertama yaitu menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif. Yang kedua, cara menentukan lamanya suatu kejadian. Dan yang ketiga, melaksanakan kewajiban cara merawat tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku kalian halaman 120 ya. Pada halaman 120 terdapat sebuah teks bacaan yang berjudul biogas. Kita baca sama-sama ya nak. Biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita yang sangat bermanfaat. Daging hewan dapat menjadi makanan bagi manusia. Tenaga hewan digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan untuk membuat bahan kerajinan. Kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Makin lama jumlah manusia makin banyak. Kebutuhan energi manusia makin meningkat. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak makin menipis. Penggunaan kotoran hewan untuk menggantikan BBM perlu diusahakan. Hal itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari kotoran hewan. Gas dari kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Kotoran sapi dimanfaatkan dengan dua cara. Gas dari kotoran sapi digunakan sebagai sumber energi untuk memasak dan penerangan. Kotoran sapi bisa digunakan untuk membuat pupuk. Anak, pada teks bacaan yang tadi sudah kita baca, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa biogas ini termasuk energi alternatif. Nah, biogas ini berasal dari kotoran hewan atau bisa juga nih yang sering kita temukan itu biogas yang berasal dari kotoran sapi. Nah, kotoran sapi ini ternyata banyak manfaatnya, bisa dijadikan biogas untuk memasak dan penerangan, lalu juga bisa dijadikan pupuk. Kalau kemarin kita membahas energi alternatif ya tentang briket yang berasal dari bambu, serbuk kayu, dan juga batok kelapa. Nah, kali ini kita membahas tentang biogas. Sayangnya, pemanfaatan kotoran sapi ini menjadi biogas itu masih sangat sedikit, nak. Jadi, tidak semua orang ini bisa memanfaatkannya menjadi biogas. Walaupun kotoran sapi ini termasuk banyak ya di sekitar kita, tetapi tidak semua orang ini bisa memanfaatkannya seperti tadi Ibu bilang, karena untuk membuat biogas ini kita perlu lahan dan juga perlu alat dan bahan yang memadai yang bisa menyokong atau bisa membantu kita membuat biogas. Nah, dalam penggunaan biogas ini terdapat keuntungan dan juga kekurangannya. Nah, keuntungannya ini yaitu kita tidak mencemari udara. Jadi penggunaan biogas ini termasuk yang ramah lingkungan. Lalu kekurangannya yaitu apa tadi? Banyak yang masih belum bisa memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas. Jadi masih banyak yang belum bisa mengolahnya dengan baik. Selanjutnya di halaman 121, ayo berdiskusi. Nah, di sini tugas kalian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 121 yaitu ayo berdiskusi. Di sini ada 4 buah pertanyaan, kalian jawab ya nak ya. Dikerjakannya di buku tulis karena kalau di buku paket tidak muat nanti jawabannya. Jadi, kalian silahkan kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Untuk soalnya tidak usah ditulis, langsung saja jawabannya. Dan selamat mengerjakan ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke halaman 122. Coba kalian perhatikan yang ayo berlatih. Kita baca sama-sama ya nak ya. Sampaikanlah hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Berikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Nah, di sini ada suatu cerita nih. Pada suatu desa menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap sapi menghasilkan 25 kg kotoran. Sebanyak 25 kg kotoran tersebut diolah menjadi biogas. Biogas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak selama 4 jam. Jika satu keluarga memasak hanya 4 jam, maka memiliki seekor sapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi satu ekor sapi ini bisa membantu satu keluarga itu memasak selama 4 jam. Seperti itu. Karena dari satu ekor sapi ini bisa menghasilkan 25 kg kotoran. Lanjut, tugas untuk kalian di ayo berlatih. Nah, di sini ada 3 buah soal. Yang pertama, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 12 jam. Jika setiap hari ibu memasak selama 4 jam, berapa lama biogas itu digunakan? Jadi ini di sini biogas itu memiliki waktu memasaknya 12 jam, tapi setiap hari ini ibu memasak selama 4 jam. Jadi berapa lama biogas itu digunakan?
Cara menghitungnya dengan cara 12 jam dibagi 4 jam. Nah, nanti akan ketahuan di situ kita pakai waktunya ini dalam hitungan hari ya sayang ya. Jadi 12 dibagi 4 nanti akan dapat nih 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Jadi jawabannya itu 3 hari. Lalu selanjutnya nomor 2, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 20 jam. Jika pedagang itu memasak setiap hari 5 jam, berapa lama biogas itu bisa digunakan? Sama seperti nomor 1, ini menggunakan pembagian yaitu 20 dibagi 5. Nanti hasilnya juga ada. Lalu selanjutnya yang terakhir nomor 3, Ibu Ana sedang memasak untuk acara keluarga. Dia memiliki biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 12 jam. Jika Ibu Ana mulai memasak pukul 04.30, pukul berapakah biogas itu akan habis? Nah, kalau yang ini ditambah sayang, 04.30 ditambah 12 jam, jadi 12.00, nanti akan ketemu hasilnya. Seperti itu ya nak ya. Kalau untuk halaman 122, kalian kerjakannya langsung saja di buku paket kalian masing-masing. Dan selamat mengerjakan. Masih di halaman 122, sekarang kalian perhatikan, ayo menulis. Menggunakan energi alternatif merupakan sikap peduli lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diusahakan. Hal itu bertujuan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Perhatikan gambar berikut. Saran apakah yang akan kalian sampaikan kepada anak pada gambar di atas? Mengapa kalian memberikan saran tersebut? Coba amatilah lingkungan kalian. Sebutkan cara yang dapat kalian lakukan untuk berperan dalam menjaga lingkungan. Nah, pada gambar di halaman 123 di sini seorang anak ini sedang membuang sampah ke sungai. Kira-kira saran yang kalian berikan itu seperti apa ya, Nak? Iya, betul. Sarannya apa? Jangan membuang sampah ke sungai karena nanti akan mencemari lingkungan. Nah, cara kalian nih untuk berperan dalam menjaga lingkungan itu seperti apa? Kemarin kita sudah jawab bersama-sama. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan juga asri. Lalu apa? Lalu memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin dan tidak merusaknya. Itu adalah cara kalian untuk berperan dalam menjaga lingkungan. Mungkin cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak belajarnya.